Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Mas Derajat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat bakteri fotosintesis, yaitu bakteri yang bisa membantu tanaman kita untuk berfotosintesis, teman-teman. Ini bakterinya berwarna merah pekat. Kalau dilihat secara langsung, ini merah, tapi kalau mungkin di kamera bisa terlihat kurang merah. Ya, sekarang cuacanya cukup panas, teman-teman. Panasnya jare wong Jawa kuwi ngentang-ngentang ya. Untuk manfaat dari PSB sendiri, teman-teman, udah tentu dari namanya sendiri, itu bakteri fotosintesis. Fotosintesis itu adalah proses memasak, mengubah karbon dioksida menjadi udara di dalam proses pertumbuhan itu sendiri. Kemudian gunanya bakteri ini ialah untuk membantu tanaman tersebut agar lebih banyak menangkap sinar matahari, teman-teman. Sehingga nanti yang diharapkan adalah hasilnya tanaman tersebut menjadi lebih hijau, teman-teman. Apalagi kalau bakteri PSP ini kita spray dicampur dengan atau dimix dengan yang namanya Gandasil D. Itu sudah saya lakukan dan alhamdulillah perkembangan kepada tumbuhan saya, itu tumbuhan pepaya, cukup lumayan dan bagus ya, cukup lumayan dan bagus. Untuk pembuatan bakteri fotosintesis ini sangat gampang, teman-teman. Kita menggunakan beberapa bahan yang sangat mudah ditemukan di dalam kehidupan sehari-hari kita ini. Yang pertama adalah telur. Ini adalah telur, mau telur ayam, bebek, ataupun telur keong, keong sawah itu yang merah-merah juga bisa. Intinya adalah telur. Kenapa telur? Karena telur ini mengandung protein. PSB sendiri, teman-teman, selain untuk dispray, dia juga bisa dikocor. Nanti manfaat PSB yang dikocor itu seperti asam amino, teman-teman. Karena pada dasarnya asam amino itu adalah protein yang kemudian difermentasi sehingga menjadi asam amino. Kemudian yang pertama adalah telur, yang kedua adalah terasi. Terasi seperti ini, teman-teman. Nah, kalau terasi ini dosisnya, kalau pemberian saya ini terasi ABC, teman-teman, atau juga bisa terasi yang kotak gede itu nanti dibelah menjadi 2. Kalau ABC cukup 1 saset. Setelah terasi nanti kita butuh seperti botol aqua atau apapun untuk wadah ini untuk memfermentasi selama 2 hari adonan kita. Yang keempat adalah micin. Ini mereknya terserah, mau Ajinomoto, mau Miwon, yang penting monosodium glutamat ya. Untuk takarannya, teman-teman, kalau telur ini 1 telur dan juga terasi, kemudian micinnya 2 sendok. Setelah itu nanti difermentasi di botol tertutup selama 2 hari. Ini kita campur semuanya dan diaduk sampai rata. Kita aduk dulu. Untuk rahasia dari pembuatan PSP ini, teman-teman ya, itu kuncinya adalah rajin dikocok. Sehari minimal dikocok sekali. Itu agar adonan itu tidak menggumpal di dasar botol. Kalau menggumpal nanti enggak jadi. Jadi intinya adalah dikocok. Kemudian untuk pembuatan PSB versi saya ini ini adalah di fermentasi terlebih dahulu, teman-teman. Adonannya difermentasi dulu selama 2 hari. Kita masukkan ke botol selama 2 hari. Kemudian kita baru mencampurnya dengan air. Kalau mau nggak difermentasi juga bisa, teman-teman. Tapi menurut saya tuh kurang jos dan juga rawan gagal. Ini micinnya 2 sendok aja, jangan banyak-banyak. Cukup 2 sendok. Nah, segini nih ya, segini tuh.
1, 2, cukup 2 sendok teman-teman. Ini enggak ada botol, jadi seadanya aja. Ini botol apa tuh, botol bumbu. Kita masukin ya tuh. Dan bila ada yang perlu ditanyakan, tanyakan aja di komentar, nanti saya jawab teman-teman. Ini cara pembuatan bakteri fotosintesis atau PSP yang mempunyai manfaat begitu besar bagi tanaman. Ya, nanti kapan-kapan kita sepil tanaman pepaya saya yang udah sering dispray dengan PSP ini. Yang kemudian teman-teman, saya lupa untuk dosis PSP ini, nanti saya juga bikinkan videonya teman-teman. Nah, ini khusus untuk pembuatan. Urutannya tadi teman-teman, siapkan bahan-bahannya seperti telur, micin, terasi, dan juga botol buat memfermentasi selama 2 hari. Udah, kita fermentasi selama 2 hari, kita tutup kita 2 hari ya, kita tunggu 2 hari lagi. Kalau udah jadi, kita nanti campur dengan air di botol mineral seperti ini atau botol galon yang gede itu 15 liter. Takarannya untuk satu botol 1500 ml itu pakai 1,5 sendok. Untuk yang 600 ml, botol 600 ml itu yang kecil, itu 1 sendok aja. Oke. Dan untuk yang gede lebih dari 5 botol atau yang gede 15 liter sekitar berapa tuh ya, 47, kita pakai 8 sendok untuk yang 15 liter teman-teman ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Ini adalah hari kedua setelah kita memfermentasi adonannya kemarin. Ini udah 2 hari. Ini seperti ini, jangan dicium baunya karena pasti baunya sangat bau ya. Nanti takarannya kita mau campur dengan air, itu yang botol 1500 kita kasih 1,5 sendok sampai 2 sendok makan. Nih, sendok makan. Nah, untuk yang ukuran 6000 ml itu atau 6 liter itu kita kasih 3 sendok makan. Itu yang 5 liter juga kita kasih 3 sendok makan adonan fermentasi ini ya. Oke, langsung aja kita campur dengan air. Oh ya, airnya jangan lupa teman-teman pakai air sumur atau air hujan, jangan pakai air dari PDAM ya. Itu nggak baik, nggak bagus. Oke, langsung aja kita campur. Ternyata botol yang tadi itu bolong teman-teman. Kita ganti yang ini aja sama lem mineral.
Oke teman-teman, jadi untuk takarannya kita pakai 2 liter itu 1,5 sampai 2 sendok makan. Itu kelihatannya seperti itu. Tuh kalau namanya butek-butek enggak terlalu jernih ya. Terus disesuaikan aja, kalau 5 liter atau 6 liter berarti 3 sendok makan. Atau 6 liter 3 sendok makan lah ya. Kalau yang gede itu 16 liter berarti berapa? 8 sendok makan ya. Untuk agar cepat jadi teman-teman, bila udah memiliki biang, dicampurkan aja ke adonan yang dicampur air tadi. Itu ke sana, kalau udah punya biangnya, itu 2 minggu udah kelihatan merah. Tapi kalau nggak pakai biang juga nggak apa-apa.
Nanti lebih lama, hampir 3 mingguan lah baru kelihatan merah. Untuk perawatannya rutin itu kita kocok 2 kali sehari, kalau enggak minimal ya sehari 1 kali, itu minimal. Kalau enggak ya 2 hari sekali, atau ya 2 hari sekali itu paling minimal lah. Jangan sampai ngendap teman-teman, kalau ngendap nanti malah jadi lumut, enggak jadi merah, malah jadi lumut ya. Oke, untuk tutorial bikin PSP seperti itu dulu. Bila ada pertanyaan, tanyakan aja di kolom komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton.